Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara permingguan di Cabu, ima minggu reminiscere, asata paradema, roha doho pikirata, martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Saingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam, dot asi ni roham, aisyan na robi do akay, asa unang marsurak-sura akamusuki midaaw. Ale di bataku, marhapusan tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, para sirohan na sumurung, na mandok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilehon ho anak muna sasadai, tu hamatean humopo pahami, asa unang magu na porsea di ibana, ale asa hanguluan nasa leleng ni leleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati gora dihami. Say sama dosa nami saluhut na. Alay ni pelean na sundenggan, na pinelehon na ni hop-hop nami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami. Jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul Mahita.
Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 216 ayat 2. Tabege mapati ni debata di hari mingguon, ima pati parjolo satu pati paupaton, songonon ma didok disi, pati parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenon mu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, iyang gotong si gabe si Sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, iyang gosoture dalan na, ay hona uhum nan sogot, akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaw na riminggui, di naunomari maula hamuna sa siulam muna. Alay, anggo ari papitohoni, ari paradian ni Jahoba di Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom laylay, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halape, na manggebati hutam. Ay di naunomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia do ibana diari papitohoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianani, jala diparbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan de bata, lau mangulahon na hombartu patik nai, rap mahita. Ale Tuhan de bata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombartu patik mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 161 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita.
Tapa serep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardengan basa doho jala ro di saleleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahatan nami. Jala say unang beingon akka dosa nami. Ay jod-jodo hami mardosa maradopokko. Jala jod-jodo husuguli hami rimasmu marhite sian pangalosyan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang pangingot pangalosyan nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abegi mabaga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahani tarbayan ibana do panguluhor ro di ujung na akka na sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asai ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Hudul ita. Tapuji matuhatta sian buku ND nomor 437 ayat sada. Tajahama hatan ni debata epistel diari mingguon imasian Filipi 3 ayat 17 sahatu ayat 20 sada tajahama marsingkat soring. Rap sitiru ahu mahamu ale akadongan jala pamanat hamu ma akan namar parange songon hami sitiru muna. Ay songon naung jut-jut huruk tuhamu jala anggun waing mardongan ilu do hurok torok do marpangala ho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamagawad do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si hayla hononna di hasangapon akan na ditanoon di parwahon. Ay di Banua Gijang go sabulota sianido tapai masih panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Rap mahita sude. Pau bahon na dodaging tan leaon gabe doston daging na nasangapi homba tuha gogonay ay patuduk sada saluhut na ibana. Ima sahat na martua maaka na tumanggihon hata ni dibata jala na upeopsa. Amen.
Tapuji matuhata sian buku ende nomor 230 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Atong tahatidak kemaha porsiautai songon nahi natidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap medok mahita. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumupalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana dinubuhon ni si Maria na gabe-gabe sianton di porbadia adorang soha bubuon ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal doi bana di hau na pinarsilang na tuat dah manuturu dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na mana itu surgo la hudul tu siamun ni dibata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana emang mula sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panikal isten akan na badia dohot dia sesani dosa do dihatai na madok mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora sudah. Amen. Hudul Mahita. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 600 sada ayat sada dot ayat 2 huhut tapasahat mapeliata. Roh harang pambahe
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan semuanya gembira. Tetapi kita harus makin ketat lagi mengikuti protokol kesehatan agar segera kita beralih dari pandemi ke masa endemi. Hari ini di Minggu Reminiscere ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis di kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke atas, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua setuju dengan saya bahwa semua manusia pernah takut, bukan? Siapapun dia. Terutama ketika virus COVID-19 itu mengganas seluruh orang di seluruh dunia ini ketakutan. Sama seperti rakyat Ukraina sekarang yang ketakutan karena serangan militer dari Rusia. Dari mana datangnya ketakutan itu? Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai dari situlah ketakutan itu menyebar bagaikan virus, membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh ketakutan. Dan untuk itulah Allah mau menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia mencabut akar ketakutan itu. Karena itu di dalam beberapa peristiwa penting dalam Alkitab, kita mendengar suara dari sorga mengatakan kepada manusia, "Jangan takut." Seperti kepada para gembala ketika Yesus lahir, atau kepada para murid ketika Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di perikop kita hari ini ternyata Abram yang disebut sebagai bapa orang percaya itu juga merasa takut. Bahkan dapat dikatakan bahwa iman percayanya itu justru terbangun dari sebuah ketakutannya. Lalu apa rupanya yang membuat Abram menjadi takut di sini? Yang pertama, bila kita membaca pasal 14 dari kitab Kejadian ini, di sana diberitahukan kepada kita bahwa Abraham itu mengalahkan Raja Kedorlaomer. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia dibantu oleh Tuhan. Rupanya setelah itu Abram mulai menggunakan pikirannya. Lalu di dalam hatinya timbul pertanyaan, bagaimana kalau si Raja Kedorlaomer itu datang membalas dendam dan datang menyerang saya? Matilah aku ini, karena saya tidak akan mampu melawan dia. Itulah yang membuat dia menjadi ketakutan. Saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita supaya jangan menggunakan pikiran kita sendiri menghadapi semua masalah dalam hidup ini.
Tetapi mari kita bersikap seperti Musa yang mengatakan kepada Israel ketika mereka berada di tepi laut Teberau itu, yang kita baca di Keluaran 14 ayat 14, di mana Musa mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jahubah do marporang homokopamu, asal hohom hamu. Dan selain itu, yang terutama ketakutan Abraham adalah karena dia tidak memiliki keturunan dari istrinya Sarah. Padahal mereka berdua sudah sangat tua. Rupanya memang dari dahulu sampai sekarang, terutama di kalangan orang Batak, hal seperti ini sering menjadi masalah besar. Dan itulah yang ditakutkan oleh Abraham dan Sarah. Mereka mengatakan, siapakah yang meneruskan generasiku? Apakah semua hartaku ini akan diwariskan kepada Eliezer hambaku itu? Itulah yang membuat Abraham ketakutan. Saudaraku, dalam keadaan takut seperti itulah Tuhan datang dalam penglihatannya dan berbicara kepada Abraham, mengatakan di ayat 1, janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dengan itu saudaraku, Tuhan mau mengatakan, hai Abraham, jangan kau takut, karena apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, biarkan aku Tuhanmu ini yang mengatur. Jangan takut, saya Tuhanmu ini yang akan membereskan semuanya untukmu. Dan ketika itulah Tuhan mengatakan kepada Abraham, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Audo lebu-lebum. Kita tahu saudaraku apa itu perisai. Yaitu alat penangkis senjata, bukan? Bila kita menggunakan perisai, maka senjata apapun tidak akan bisa melukai kita. Dan kita tahu bagi seorang presiden, bagi seorang presiden selalu digunakan perisai hidup, yaitu pasukan pengawal presiden, pas pampres. Mereka ini mau mempertaruhkan nyawanya bila nyawa presidennya itu terancam. Tetapi sekarang Abraham mendapat perisai yang jauh lebih hebat dari itu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri yang bertindak menjadi perisai hidup bagi Abraham. Luar biasa, bukan? Itu artinya bahwa Abraham itu kebal terhadap serangan senjata manapun. Dia tidak akan bisa dicelakai oleh kuasa manapun tanpa seizin Allah, perisainya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus kita juga mengatakan hal yang sama kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti kita bisa dibaca di Yohanes 10 ayat 28 hingga ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa manapun tidak akan bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita lebih besar dari kuasa manapun. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita dari Tuhan hari ini. Bahwa bagi kita Tuhan adalah perisai kita. Karena itu pasti kita tidak akan takut lagi, bukan? Mungkin sekali sekarang ini banyak orang yang sedang ketakutan. Karena Omikron, karena ekonomi, karena suami yang kasar, atau karena istri yang sangat royal, atau karena anak-anak yang susah diatur. Ada yang takut karena sakit penyakitnya yang sudah menahun, karena usaha bisnisnya yang tidak lancar, dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, takut akan semuanya itu adalah alamiah. Semua orang mengalaminya. Tetapi yang perlu sekarang adalah jangan biarkan ketakutanmu itu menerkam hidupmu. Jangan biarkan ketakutanmu itu menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan itu membunuhmu, jangan. Tetapi mari dengarkanlah suara Tuhan hari ini.
Dan pegang itu kuat-kuat yang mengatakan, jangan takut, aku perisaimu. Saudaraku, mungkin bisa membantu bila kita menyanyikan buku NDHKBP nomor 806 ayat 1 dan ayat 3. Ahape masa di ngulumon Tuhan majagaho. Di ayat 3-nya dikatakan sairamo tiho Tuhan majagaho. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, yang pasti Tuhan menjagamu, Tuhan perisaimu. Tidak akan ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan kita itu. Saudaraku, ternyata di awalnya Abram itu ragu-ragu. Ketika Tuhan mengatakan kepadanya di ayat 1, upahmu akan sangat besar, dia langsung protes. Dan dia katakan di ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Sebuah protes yang bernada keraguan-raguan dan keputusasaan. Sepertinya Abram kecewa. Abram mendakwa Tuhan, lalu dia protes. Saudaraku, dari situlah kita melihat bahwa ternyata iman percaya itu terkadang tidak datang sekaligus, tetapi merupakan sebuah proses yang mengalami pasang surut. Dan tidak jarang iman percaya itu dimulai dari sebuah keraguan-raguan. Dan itu dialami banyak orang. Tetapi yang berbeda di sini, saudaraku, adalah ketika Abram ragu-ragu, dia langsung menyampaikan keraguan-raguannya itu kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menempa dia menjadi bapa orang percaya. Kita tahu murid Yesus Thomas juga mengalami keraguan-raguan seperti itu. Tetapi dari keraguan-raguannya itu, Thomas itu kemudian memiliki iman yang sangat kokoh. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mungkin di antara kita juga ada yang pernah ragu-ragu tentang Tuhan. Lalu bagaimana mengatasinya? Mari serahkan seluruh keraguan-raguanmu itu dituntun oleh Roh Kudus, maka dia, Roh Kudus, akan mengubahkan itu menjadi iman yang kokoh. Terutama terhadap anak-anak kita yang masih remaja. Menurut para ahli psikologi, di masa remaja, anak-anak kita itu sering meragukan banyak hal, terutama meragukan tentang Allah. Bila itu terjadi kepada anak remaja kita, saudaraku, jangan langsung memarahi mereka, apalagi jangan langsung mencap mereka sebagai orang yang tidak mau percaya. Jangan. Tetapi mari serahkan mereka ke tangan Tuhan, agar Roh Kudus terus membimbing anak-anak remaja kita itu, sehingga keraguan-raguannya itu diubahkan oleh Roh Kudus menjadi iman yang kuat. Dan itulah yang dialami oleh Abram. Setelah dia menyerahkan seluruh keraguan-raguannya dan protesnya itu kepada Tuhan, maka Tuhan langsung memberi jawaban kepada dia bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan Abram keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi muncul kemudian pertanyaan bagi Abram, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena kami ini sudah sangat tua, dan menurut ukuran manusia, Sarah itu tidak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Bagaimana itu bisa? Saudaraku, pada saat seperti itulah kita harus mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, yang baginya tidak ada yang mustahil. Mujizat adalah spesialisasinya. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah percaya saja, imani apa yang Tuhan janjikan. Pasti bila demikian mujizatnya akan terjadi atas kita.
Sama seperti yang dilakukan oleh Abram. Karena di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudaraku, disitulah kuncinya. Abram mau percaya walau itu tidak masuk di akal sehat manusia. Dia menerima semua janji-janji Tuhan itu di dalam iman. Karena itulah mujizat terjadi dalam hidup mereka. Karena benar beberapa waktu kemudian Tuhan memberi mereka seorang anak, yaitu Ishak. Sebuah mujizat yang luar biasa. Dan hingga hari ini Tuhan sudah memberikan ratusan juta anak bagi Abraham, yaitu orang-orang percaya. Saudaraku, iman itu jauh di atas logika. Karena itulah firman Tuhan di Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan apa saja bagi kita, asalkan kita mau percaya saja kepada Dia. Dan mujizat itu masih terjadi hari ini bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya yang benar-benar mau percaya kepada Dia. Bagi saudara yang sudah sakit menahun begitu lama, atau yang sudah begitu lama menunggu jodoh yang sepadan, yang begitu lama menunggu pekerjaan, imanilah Tuhan bisa melakukan apa saja bagimu, percaya saja. Karena itulah mari kita berseru. Seperti nama minggu kita hari ini, Remini Sere, yang mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 6. Karena itu sama seperti pemazmur ini, serukanlah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah apa yang telah Engkau lakukan kepada Abraham dahulu, dan lakukanlah itu kepada saya pada hari ini. Dan yang terakhir saudaraku, di ayat 6b dikatakan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini bagi kita orang Kristen adalah salah satu ayat yang paling terkenal karena sering dikutip oleh Paulus dalam surat-suratnya yang menjadi dasar teologi atau dasar ajaran Paulus. Apa arti perkataan itu? Saudaraku, kita tahu bahwa sama seperti kita, Abraham juga punya banyak dosa. Dia pernah berdusta. Dia pernah egois karena dia menyuruh Sarah istrinya itu supaya Sarah itu berdusta, mengatakan dia adalah adiknya agar Abraham tidak dibunuh oleh orang lain. Karena itu sebenarnya seharusnya Abraham itu tidak layak menerima mujizat Tuhan. Tetapi setelah Abraham mempercayai semua yang dikatakan oleh Tuhan, maka karena iman percayanya itu Tuhan membenarkan Abraham. Dia menjadi benar di mata Tuhan bukan karena diri, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi hanya karena imannya. Imannya itulah yang menghapus segala keberdosaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan memperoleh pembenaran seperti itu dari Tuhan bila kita mau percaya, bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang-orang berdosa seperti kita ini bisa menjadi benar di hadapan Allah, tidak lagi dihakimi Allah di hari penghakiman, tetapi bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi hanya
bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, walau banyak dosa-dosanya, dia telah dibuat menjadi benar oleh Allah, oleh anugerah Tuhan Yesus. Dan ingat saudaraku, kita tidak akan mendapati anugerah keselamatan seperti itu di agama manapun di dunia ini selain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, imanilah Tuhan Yesus, serahkan segala keraguan-raguanmu kepada Tuhan dan percayalah akan janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidupmu pada hari ini, asal mau percaya saja. Iman itulah yang membenarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu, iman kami terus bertumbuh seperti Abraham, sehingga kami tidak takut menjalani apapun yang terjadi di dunia ini, karena Engkau menjadi perisai kami, dan oleh iman kami, Tuhan pasti sudah membenarkan kami. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu terutama yang mendengarkan khotbah ini, agar penyakit mereka Tuhan sembuhkan, usaha mereka Tuhan berikan kelancaran dan keberhasilan. Demikian juga dengan studi dan pelayanan mereka. Kami memohon agar yang bersedih dan menderita juga dapat terhibur dan tetap berpengharapan oleh kuasa-Mu. Ya Tuhan, berilah kedamaian di dunia ini, terutama di wilayah Ukraina. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di hati para pemimpin dunia, sehingga segala masalah dapat mereka selesaikan di dalam kasih, dengan dialog, dengan saling mengampuni. Ya Tuhan Bapak Gereja, berkatilah gereja-Mu dan juga semua pelayanan para hamba-hamba-Mu, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar kami tetap penuh dalam damai, semakin sejahtera, dan kami segera bisa keluar dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hamwa kadongan nuaing tapasahat mapiliata uhut marede mahita sian bukwede nomor 700 ono pulusia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna.
Sematang yakom ma piliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat nami masyanan nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Calo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.